Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita membahas materi tentang proses fermentasi pada mikroba, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bakteri fotosintetik yang mencakup definisi fotosintesis, jenis pigmen fotosintesis, perbedaan fotosintesis oksigenik dan fotosintesis anoksigenik, serta efisiensi fotosintesis pada mikroorganisme. Adapun tujuan atau capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses fotosintesis pada mikroba. Selama ini, kita hanya mengetahui bahwa tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Tapi ternyata bakteri juga bisa loh melakukan proses fotosintesis. Apa dan bagaimana sih proses fotosintesis pada mikroba itu? Selain respirasi dan fermentasi, fotosintesis juga merupakan proses yang dilakukan mikroba untuk menghasilkan energi. Fotosintesis adalah konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Organisme yang memperoleh energi dengan cara tersebut dikenal dengan istilah organisme fototrof. Prokariota fototrof merupakan mikroba yang mampu memanfaatkan cahaya untuk pertumbuhan. Energi cahaya mampu mendorong transfer elektron dari donor elektron dengan potensial elektroda yang tinggi. Untuk dapat melakukan fotosintesis, bakteri membutuhkan pigmen fotosintesis yang terdiri dari dua kelompok, yaitu pigmen pusat reaksi atau klorofil primer dan pigmen aksesoris seperti klorofil, fikobilin, dan karotenoid. Pigmen yang mampu menangkap energi cahaya adalah pigmen aksesoris, sedangkan pigmen pusat reaksi hanya menerima energi dari pigmen aksesoris. Pigmen aksesoris penangkap cahaya mempunyai absorbansi cahaya pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Berikut ini adalah salah satu contoh pigmen fotosintesis pada bakteri, yaitu bakterioklorofil yang terdiri dari bakterioklorofil A, B, C, C5, D, E, dan G. Bakterioklorofil juga memiliki keanekaragaman berdasarkan jenis gugus substituen pada molekul dan daya absorpsi berbeda terhadap gelombang cahaya. Misalnya pada bakterioklorofil C5, pada bakteri hijau non-sulfur yang memiliki daya absorpsi maksimal 740 nanometer. Pada bakterioklorofil G, pada bakteri Heliobacteria memiliki rentang absorpsi 670 sampai 788 nanometer. Proses fotosintesis dapat maupun tidak dapat menghasilkan oksigen. Prokariota fototrof yang tidak menghasilkan oksigen disebut fototrof anoksigenik. Beberapa contoh prokariota fototrof anoksigenik adalah bakteri ungu, bakteri hijau, dan Heliobacter. Bakteri fototrof anoksigenik tidak menghasilkan oksigen karena donor elektronnya bukan air. Sebagai pengganti air, donor elektronnya adalah sulfur, gas hidrogen, juga senyawa organik. Prokariota fototrof anoksigenik melakukan fotosintesis pada kondisi anaerob atau mikroaerob dan hanya melibatkan satu fotosistem. Prokariota fototrof yang menghasilkan oksigen disebut fototrof oksigenik. Beberapa contoh prokariota fototrof oksigenik adalah Cyanobacter,
Prochloran, Prochlorotrix, dan Prochlorococcus. Bakteri fototrof oksigenik biasanya menggunakan air sebagai donor elektron untuk mereduksi NADP+. Berikut adalah reaksi kimia pada fotosintesis anoksigenik yang dilakukan oleh bakteri ungu non-belerang dan bakteri hijau belerang, serta reaksi kimia pada proses fotosintesis oksigenik yang dilakukan oleh cyanobakter. Berikut ini adalah siklus fotosintesis anoksigenik pada bakteri ungu. Bakteri ungu yang mampu melakukan fotosintesis anoksigenik adalah bakteri ungu belerang dan non-belerang. Dinamakan bakteri ungu belerang karena menggunakan hidrogen sulfida atau belerang sebagai donor elektron dan karbon dioksida sebagai sumber karbon. Siklus ini dimulai dari energi cahaya yang diterima oleh pigmen bakterioklorofil di pusat reaksi, kemudian melewati serangkaian unit bakteriofoetin dan unit ubiquinon, kemudian sampai pada transfer elektron ke akseptor elektron dan pengembalian ke pigmen bakterioklorofil sehingga reaksi menjadi normal atau stabil kembali. Pada siklus fotosintesis oksigenik melibatkan dua fotosistem, yaitu pusat reaksi 1 dan pusat reaksi 2. Proses fotosintesis dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu non-siklus yang melibatkan pusat reaksi 1 dan 2 dan siklus yang hanya melibatkan pusat reaksi 1. Efisiensi fotosintesis dapat diukur dengan perbandingan energi cahaya yang diserap dengan produksi ATP, NADPH, dan H+, serta produksi oksigen. Sebelum kita mengakhiri materi fotosintesis ini, coba deh adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan beberapa soal berikut ini. Silahkan jawabannya dikumpulkan via aplikasi Learning Management System atau LMS. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.